Udah? Hah? Udah. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Oke, kalau semangat masih ngantuk kan? Sekali lagi shalom semua. Selamat pagi. Saya ngucapin Happy New Year buat semuanya tahun ini. Oke. Shalom teman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari kami bersyukur Tuhan. Kami datang bukan karena kebetulan, tapi karena kasih anak anugerah-Mu atas kami. Semua karena kebaikan-Mu atas kami. Pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, datang kepada-Mu. Ini kami Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyanjung-Mu tinggi. Terima kasih Tuhan, nyatakan urapan-Mu atas kami, kuasa-Mu atas kami Tuhan. Jamalah kami semua, jamah jiwa kami, hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, keagungan, kehormatan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan bisa. Mari kita menyembah Tuhan, kita datang kepada-Nya. Terima kasih. Satu hal yang kami inginkan Tuhan, kami datang kepada-Mu yang bersuka hati Bapa, yang bersatu datang ke rumah-Mu, datang ke hadirat-Mu. Mari katakan nama Tuhan.
Yes, Tuhan. Thank you. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kami memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
kami segarkan Tuhan. Terima kasih. Di saat akan mendengar firman-Mu, biarlah isi firman-Mu bersihkan jiwa, mengubahkan kami, membentuk kami. Terima kasih. Saya menang hamba-Nya. Umat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, maka mari kita sama-sama berdoa meminta pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat perkenanan Tuhan, hari ini kami ada dalam rumah-Mu, kami boleh meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan bertahta di atas segala gedung pujian umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Bapak yang baik, kami sangat membutuhkan pengurapan Tuhan. Karena itu urapilah hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, urapilah umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh diurapi oleh Tuhan, dan kami konsentrasi penuh untuk menikmati berkat firman Tuhan pada hari ini, dan kami akan menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh dewasa rohani di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon rahmat Tuhan turun atas kami, dan kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tempat ini, kuasai rumah kami masing-masing, sehingga kuasa iblis tidak akan ambil bagian untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Umat yang diberkati oleh Tuhan, apabila engkau siap untuk dilawat dan diberkati dengan kebenaran firman Allah, maka mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Silahkan duduk kembali, Tuhan berkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat juga ya, ini masih suasana awal tahun, jadi selamat tahun baru. Baik umat Tuhan yang ada di gedung gereja ini, maupun umat Tuhan yang ada di rumah tangga masing-masing, atau yang sedang ada di jalan, ya, selamat tahun baru. Dan hari ini kita bersyukur karena kita ada di rumah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semua sudah sangat diberkati dengan kidung pujian yang telah kita naikkan, amin. Artinya bahwa yang saya mau katakan bahwa tanah hati kita sudah dihancurkan untuk benih firman Tuhan nanti mendapat tempat di sana, amin. Ya, amat sangat disayangkan kalau duduk di gereja dalam suasana yang memang ditata begini rapi, indah, dan selanjutnya, tapi kita tidak bawa pulang sesuatu. Oleh karena itu, biarlah kita membawa pulang sesuatu hari ini, dan kita nanti menjadi orang-orang yang bertambah di dalam Tuhan. Dan karena itu, mari buka Alkitab saudara, silahkan baca ya dalam hati masing-masing, dan saya akan memandu kita dengan membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.
Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Allah, dan Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu, dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Sekali lagi salam. Apa kabar saudara? Amin. Saya berharap bahwa saudara baik-baik saja. Saya juga berharap bahwa kalau dari wajah yang hanya kelihatan bagian atas, paruhnya, ya, berseri-seri, indah, sukacita, harapan saya juga adalah bahwa hati saudara sedang tidak galau. Amin. Ya, hatinya sedang juga bersuka cita, iya kan? Dalamnya lautan orang kan bisa ukur tuh, iya kan? Amin. Tapi kedalaman hati manusia siapa yang bisa ukur? Nggak ada tuh, iya kan? Dan sekali lagi saya berharap saudara tidak sedang galau. Kenapa? Karena kita mau menikmati firman Allah. Karena firman Allah itu adalah pedoman hidup. Firman Allah itu adalah rel untuk kita jalan lurus ke depan. Firman Allah itu adalah cermin, ya. Firman Allah itu adalah pelita. Firman Allah itu adalah terang. Dan kalau hati kita galau, bagaimana kita bisa menerima firman? Ya, saya mau katakan kepada umat Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di bait Tuhan di sini, ya, kami hamba Tuhan mempersiapkan firman Tuhan itu nggak main-main, ya, nggak serta-merta ketika jadwal muncul tanggal ini tanggal ini begini lalu ya udah deh, ya. Kita di setiap pergerakan kita berpikir besar bagaimana apa yang kita mau sampaikan, seperti apa, dan kita akan olah sedemikian rupa sehingga kalau dalam ilmu homiletika, ilmu berkhotbah itu dikatakan bahwa jangan sampai berkhotbah itu seperti, ya, kalau saya kasih contoh seperti orang seperti Jabodetabek, ya, artinya ada di Jakarta, artinya ada di Depok, artinya ada di Bogor, di Bekasi, di Tangerang, dan di mana-mana. Jadi nggak mendarat, ya. Kami berharap bahwa ketika kami berkhotbah, khotbah kami itu minimal mendarat di tanah hati umat minimal 25%. Minimal itu. Ya, syukur-syukur kalau dia bawa pulang semua, ya puji Tuhan. Ya. Makanya kita akan kemas bagaimana satu topik ketika kita baca seperti ini. Misalnya dalam bagian perikop ini ada 6 ayat. Bagaimana kita kelola sehingga kita minimal dapat 3 poin di situ. Dan poin itulah kita yang kelola bagaimana supaya umat Tuhan bisa mengerti. Jadi enggak serta-merta kami tampil begini lalu kami ngomong. Semua orang bisa ngomong di sana. Tapi untuk mendapatkan firman Allah di tanah hati umat dibutuhkan kesiapan yang matang. Bukan hanya siap mental, tapi kesiapan dari seluruh aspek hidup sehingga benar-benar firman Tuhan yang berkuasa itu benar-benar akan berdampak besar kepada umat. Sehingga dia bawa pulang sesuatu dan memang dia akan tetap eksis dalam menjalankan hidup selama 6 hari dalam ia berkarya. Karena dia dengar sesuatu yang memang berpengaruh dalam hidupnya di setiap ibadah raya dan atau ibadah-ibadah tengah minggu dan yang lainnya. Makanya tadi saya agak sedikit bilang, saya berharap hati saudara tidak sedang galau. Karena saudara harus bawa pulang firman. Karena kami sebagai hamba Tuhan sudah siapkan yang the best untuk saudara. Ya, jadi saya berharap bahwa kalau keluar dari pintu gereja ini atau di rumah masing-masing setelah ibadah lalu orang nanya, ya, tadi khotbahnya apa, tentang apa? Oh ya, pokoknya
Ramai deh. Apanya yang ramai? Lucu deh. Nah mungkin kalau dalam konteks saya, wah pendetanya seram amat. Ya, tidak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang kita harus wartakan atau teruskan kepada orang lain. Seperti misalnya di dalam grup WA, saudara baca sesuatu yang indah lalu saudara teruskan kepada orang lain. Saya berharap bahwa ketika saudara mendengarkan firman, ada sesuatu yang saudara juga teruskan kepada orang lain. Karena saudara dapat sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya juga sangat tertarik dengan tema ini. Tema ini menantang. Kan sesuatu yang bagi saya perlu diekspos karena saya coba pelajari di bahasa kamusnya, semakin bertambah. Iya kan? Itu kan satu tema yang masih samar-samar. Ya kalau bicara tema kasih karunia orang udah tahu arahnya akan kemana. Kalau bicara soal iman orang udah tahu akan arahnya akan kemana. Orang bicara soal puasa orang juga udah tahu arahnya akan kemana. Kalau bicara soal semakin bertambah itu arahnya kemana? Kan masih samar-samar. Masih harus gali di situ. Ya. Kalau saudara perhatikan kata bertambah itu, ya, itu ada arti tersendiri, ya. Bertambah itu bisa dalam pengertian menjadi banyak atau lebih besar. Semakin berarti semakin bertambah banyak. Semakin bertambah lebih besar. Juga arti dari bertambah itu adalah ada kalimat kedua itu kata kedua itu adalah semakin. Ya. Jadi kalau bertambah berarti dalam konteks kita ya berarti umat Tuhan harus bertambah apa? Dalam pengertian ini. Bertambah banyak. Harus bertambah banyak. Ini berbicara tentang soal kuantitas, jumlahnya harus bertambah. Dalam konteks bergereja berarti gereja ini mesti bertambah dalam soal jumlah jiwa. Dan artinya bahwa ketika tema ini diangkat, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ditantang untuk dalam 1 tahun berjalan ini minimal ada ya 1-10 jiwa baru yang dibawa di gereja. Kan semakin bertambah. Ya. Lalu kalau bicara soal semakin berarti itu akan berbicara tentang misalnya dalam bahasa dia akan bicara soal oh ya semakin cantik, ya, semakin cakep, semakin ganteng. Ya kan? Pokoknya yang semakin itu. Nah, berarti kalau kita lihat dari sisi mutu, berarti umat Tuhan seharusnya hari demi hari di setiap tahun berjalan, dalam perjalanan imannya dia mesti apa? Punya mutu iman yang naik, levelnya naik, kerohaniannya itu naik. Makanya saya akan coba gali hari ini dalam waktu yang singkat ini kepada kawan-kawan baik yang di gereja ini maupun di rumah supaya punya pegangan kehidupan. Saudara kalau baca ayat ini agak sedikit seram. Kalau saudara baca 2-3 kali, saya sudah baca berkali-kali, ya. Agak sedikit seram di situ. Ya kan? Nah, kita akan melihat bagian ini. Kalau di teks ini dikisahkan tentang jemaat di Sardis, pertanyaannya adalah ada apa dengan jemaat di Sardis sehingga ada tulisan yang saya coba bahasakan agak sedikit menyeramkan. Ada apa di situ? Ya, awal mulanya jemaat ini adalah memang jemaat yang punya nama besar. Jemaat ini adalah jemaat yang punya reputasi yang baik. Jemaat ini adalah jemaat yang ada di satu kota yang ada di atas bukit. Dan ini artinya ketika disoroti dari sisi kenyamanan, dia sangat nyaman jemaat ini. Makanya ketika kita coba pelajari tentang bagian ini, maka Sardis itu memang memiliki sejarah yang sangat hebat. Ya. Namun kehebatan itu di zaman Roma, ya, kota ini kehilangan pamornya, mulai redup. Saya coba analisa ada apa di situ sampai dia mulai redup. Ternyata salah satunya adalah bahwa mereka itu dimanjakan dengan kenyamanan karena jemaat ini kaya kok. Keamanannya luar biasa. Dia juga pokoknya nyaman, aman, oke deh. Ya. Tapi kehilangan pamor.
Makanya kalau saudara baca di situ, saudara akan temukan di situ. Ya, sebetulnya jemaat ini bukan melakukan dosa yang fatal-fatal amat kalau saudara baca dalam silsilahnya. Tapi yang mereka lakukan sehingga mereka dikatakan menuju dan sedang mati. Walaupun ada beberapa yang baik adanya, masih demikian. Ternyata jemaat ini mereka mulai cuek dengan pelayanan. Mereka mulai tidak peduli lagi dengan pelayanan. Mereka mulai tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan. Mereka mulai tidak peduli lagi dengan yang namanya hal-hal rohani. Yang diutamakan adalah hal yang berhubungan dengan tubuh yang fana ini. Hal-hal yang lahiriah itulah yang mereka utamakan. Sehingga pada akhirnya mereka nggak mau ambil pusing lagi dengan hal perkara rohani. Nah, hal yang sama itu terjadi di zaman pasca reformasi Protestan. Itu terjadi. Ya, gereja Tuhan di masa pasca reformasi pun mengalami hal yang sama. Mereka merasa bahwa semua itu karena kasih karunia. Pokoknya yang pentingnya you percaya, selamat deh. Jadi orang pada akhirnya udah ya pasrah udah dengan keadaan itu. Merasa nyaman dengan keadaan itu, dan itu terjadi. Dan itulah pergerakan gereja yang terjadi. Kalau kita lihat dalam Alkitab seperti itu, dalam di zaman pasca reformasi terjadi juga demikian. Sehingga di sini ditemukan yang namanya kematian rohani. Kematian rohani terjadi pada masa itu. Nah, pertanyaan kita hari ini pertanggal 9 Januari 2022, bagaimana dengan gereja Tuhan masa kini? Bagaimana dengan gereja Tuhan di gereja ini atau yang ada di rumah masing-masing? Bagaimana dengan keadaan umat Tuhan? Kalau kita tambahkan pertanyaan, satu kata di pertanyaan ini dalam konteks ya atau keadaan masa Covid seperti ini. Bagaimana dengan keadaan iman umat? Apakah sedang berjalan menuju kepada apa yang dikatakan di jemaat di Sardis, menuju kepada kematian, atau sedang mati, atau dia sedang ya udah biasa-biasa saja, atau dia semakin bertambah? Bicara iman itu nggak ada yang bisa mengukur. Kita ketemu, taruhlah ini 40 orang ya Bu ya, taruhlah ini kurang lebih 40 orang, kita nggak bisa saling tahu soal iman. Karena bicara soal iman itu kan abstrak. Makanya berbicara soal pertumbuhan rohani ya, tapi kita akan lihat dari buahnya. Ya, saudara yang tahu seperti apa iman saudara, kedewasaan berpikir saudara seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, secara singkat saya coba gambarkan keadaan gereja. Ya, dari apa yang kita bacakan lalu di zaman reformasi dan keadaan kita seperti apa hari-hari ini. Itulah yang saya akan coba untuk membawa pikiran saudara untuk berpikir besar. Dan bagi saya hari ini adalah sebuah peneguhan iman. Sesuai dengan tema ini. Supaya kita bertambah-tambah dalam Tuhan dan tidak menjadi orang ya udah berpikir, tidak hanya berpikir tentang bagaimana aku makan, bagaimana aku minum, bagaimana aku pakai dan selanjutnya. Ya, sudah perhatikan di setiap grup-grup WA. Saya banyak sekali ada di grup-grup WA. Kadang-kadang saya nggak mau komen. Ya kan? Kalau share firman orang nggak akan komen. Ya, kalau share makanan itu saya juga biasa sih. Tapi kita mesti introspeksi diri. Kalau share makanan orang komennya luar biasa itu bisa, aduh, enak deh, ada gede deh, banyak deh, tambah gratis deh. Iya kan? Jadi orang udah mulai, kalau coba saudara perhatikan. Saya di grup kita, saya celia di grup WA kita. Kalau share firman, mana orang mau komen, mau aminkan itu susah. Ya kan? Tapi coba share hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Kita rame-rame serbu. Oh, di mana itu ya? Ayamnya warnanya kelihatannya enak ya. Mantap itu ya. Tapi udahlah, kita lihat selanjutnya. Jadi, keadaan gereja di masa pandemi ini, saya akan coba hubungkan dengan tema kita hari ini. Semakin bertambah. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita mesti semakin bertambah taat
mawas diri dan berjaga-jaga. Amin. Kita mesti semakin taat. Kita mesti semakin mawas diri. Kita mesti semakin berjaga-jaga. Karena kita nggak akan berbicara lagi tentang Yesus akan datang sebagai penebus. Tapi ia akan datang sebagai hakim yang adil. Kalau ia akan datang sebagai hakim yang adil, berarti umat Tuhan, gereja Tuhan, warga gereja masa kini, mesti mawas diri. Mesti berhati-hati. Mesti berjaga-jaga. Mesti hidup dalam ketaatan. Makin hari makin bertambah-tambah di dalam hal ketaatan. Bukan sebaliknya. Makanya saya mau katakan kepada saudara, adalah menarik untuk Anda, saudara, Bapak Ibu baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dengar baik. Tema ini perlu direnungkan di rumah masing-masing. Semakin bertambah, ya, bukan bertambah ketika kita makan di mana itu, di AW, ya kan? Lalu kita rasa nggak kenyang, ya udah Mbak, satu porsi lagi deh, ya kan? Itu namanya nambah, ya kan? Nambah supaya kenyang. Oke lah, itu hal yang oke lah. Temu saya adalah bahwa dalam perkara rohani pun kita mesti makin hari makin bertambah, tambah. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita punya hari ini dalam hal rohani. Ya, jangan merasa berpuas diri. Jemaat di Sardis merasa berpuas diri. Sehingga adanya mereka dibilang, you mati secara rohani. Ya, maka itu saudaraku, ketika kita lihat bagian ini, kita perlu semakin bertambah taat, mawas diri dan berjaga-jaga. Artinya yang saya mau katakan bahwa tidak seorang pun yang tahu tentang perkara atau hal kedatangan Yesus. Nggak ada yang tahu. Yang datang itu seperti pencuri. Nggak ada yang tahu kapan dia mau datang. Artinya yang saya mau katakan bahwa berarti kita mesti mawas diri. Berarti kita mesti berjaga-jaga. Berarti kita mesti mengisi hidup ini dengan minyak yang baru. Dengan firman Tuhan. Dengan hidup dalam kebenaran. Mewarnai hidup ini dengan firman. Kenapa? Supaya kita hidup dalam ketaatan. Itulah yang Tuhan mau. Ya. Dan tidak seorang pun yang akan tahu saat kapan iblis itu akan menyerang. Kalau saudara nggak kuat dalam Tuhan, ketika iblis menyerang, disitulah gampang kita menjadi goyah. Kenapa? Karena kita nggak mawas diri. Karena kita nggak berjaga-jaga. Ya, godaan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada godaan dalam menjalankan hidup di dunia ini. Cobaan itu pasti ada kok. Ya, tapi adalah bagaimana kita melekatkan hidup ini kepada Tuhan dan tetap hanya berfokus kepada Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan itu maha dahsyat yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga ketika ada serangan dari si jahat, kita menjadi orang-orang yang tetap tegar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam catatan saya coba melihat bahwa kalau tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan, kalau tidak seorang pun yang tahu tentang saat kapan iblis menyerang, saat kapan godaan itu datang, maka semestinya dalam menjalankan hidup ini kita perlu berhati-hati. Kita perlu mawas diri. Ya. Makanya dalam catatan saya dibilang gini, tidak ada seorang pun yang tahu juga tentang saat kapan malapetaka itu, musibah itu datang menerpa. Banyak orang tertolong saat mengalami yang namanya musibah. Kenapa bisa demikian itu tertolong? Dapat dipastikan bahwa itu karena ia menjadi orang yang selalu taat dengan Tuhan. Kalau orang yang taat dengan Tuhan, di saat genting sekalipun, di saat badai datang menerpa, dia akan menjadi kuat di sana, atau dia akan melewati proses itu dan dia akan keluar sebagai pemenang. Kenapa demikian? Karena ia adalah orang yang taat sama Tuhan. Ia adalah orang yang selalu mawas diri, yang selalu membentengi dirinya terhadap dengan kebenaran dan tidak mau membiarkan dirinya untuk masuk kepada hal-hal yang hanya akan membawa kesesatan.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan di ayat 5. Saya ingin baca bagian itu. Biar singkat ya. Ayat 5 dari teks kita hari ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih dan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara perhatikan ayat itu. Ya. Kalau kita berjaga-jaga, kalau kita mawas diri, kalau kita taat sama Tuhan, berarti di suatu saat nanti ketika sangkakala itu berbunyi, kita pasti mengenakan pakaian putih. Ya. Dan nama kita tidak akan terhapus dalam bukunya Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Karena kita taat sama Tuhan. Karena kita dengar-dengaran. Karena kita menjadi anak Tuhan yang baik. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada aturan Tuhan. Banyak orang tampil membangun pembenaran diri. Banyak orang memakai ayat untuk menutup segala kelemahannya. Dan ini bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ulangi lagi bahwa suatu saat nanti kita akan mengenakan atau dikenakan pakaian putih, ya. Nama kita dipanggil. Kenapa? Karena kita ini adalah orang taat. Karena itu mari belajar untuk taat sama Tuhan. Di tahun 2022 ini benahi diri, perbaiki diri, tunduk sama otoritas Tuhan. Supaya kita dikenakan pakaian putih. Ya kan? Kan bicara soal putih ya, baju putih Pak Rudi. Contohnya. Itu bicara soal kesucian. Ya toh? Bicara soal kekudusan. Ya. Barang siapa kudus, ia akan melihat Allah. Yang enggak kudus itu adalah setru Allah. Saya pikir itu adalah bagian yang pertama. Terus saya akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bahwa bagaimana dengan keadaan gereja masa kini dan bagaimana kita mau jadi seperti apa, semakin bertambah dalam hal apa. Dalam catatan saya, dalam perenungan saya, berarti kita ini selain taat, selain mawas diri, selain berjaga-jaga, kita mesti semakin bertambah dalam hal menebar kasih sayang. Amin. Kawan-kawan yang di rumah dengar baik. Kita mesti menebar kasih sayang. Ya, kenapa demikian? Karena kalau saudara perhatikan tema Taman Natal Gereja ya, yang dikeluarkan oleh PGI itu kan bicara soal ikatan tali kasih Allah, mengikat tali persaudaraan, kurang lebih temanya seperti itu. Saya tertarik juga dengan tema itu. Artinya bahwa yang perlu kita lakukan dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa menebar kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Itu pertanyaan lanjutannya. Saya punya catatan dalam perenungan pribadi saya adalah bahwa kita mesti menebar kasih sayang terhadap saudara kandungmu, saudara kandungku. Amin. Kita ini kan kecuali yang anak tunggal itu lain. Tapi kita punya saudara kandung, berarti kita mesti menebar kasih sayang kepada saudara kandung kita. Kami hamba Tuhan harus beritahu ini. Kenapa? Karena fakta di lapangan, banyak orang rajin gereja, tapi dengan saudara kandungnya bermusuhan. Dengan saudara kandungnya nggak enak-enakan. Dengan saudara kandungnya nggak pernah saling kunjung, kecuali orang meninggal baru kumpul dan nangis di situ. Itu terjadi. Faktanya demikian. Berkumpul karena orang meninggal. Tapi selagi masih sehat dan hidup, ya ampun. Permusuhan. Nggak ada alasannya. Ampun deh. Ya, makanya tebarlah kasih sayang kepada saudara kandungmu. Itu penting. Namanya saudara kok.
Ada orang yang hanya konsen membangun hubungan persaudaraan di gereja lokal, tapi dengan saudara kandungnya nggak peduli. Ini bahaya. Ya, bahaya. Saya percaya saudara yang ada di gedung gereja ini nggak demikian ya, amin ya. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing nggak demikian ya. Atau kalau memang ya selama ini kilaf untuk kalian perbaiki, masih ada kesempatan. Perbaikilah dengan saudara kandungmu, itu penting. Ya penting banget. Ya, jangan sikut-sikutan. Jangan saling. Ya, menebar kasih sayang dengan pasangan. Amin. Ya dengan pasangan harus tebar kasih sayang itu siang malam. Ada gesekan iya nggak apa-apa, itu hal biasa. Tapi tebarlah kasih sayang itu dengan pasangan kita. Bangun kemesraan di situ. Ya. Jadi tebar kasih sayang itu kan bukan karena dia punya duit ya. Itu penting. Tapi itu yang paling utama adalah bagaimana kita punya perasaan sayang kepada pasangan kita. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada orang kalau datang di gereja mesranya luar biasa. Ya, mesra banget ya. Kita lihat aja iri. Iri yang positif ya. Aduh, mesra banget ya. Tahu-tahu. Di rumah tidak demikian. Miris lihatnya. Miris dengarnya. Ampun deh. Bangunlah kasih sayang dengan pasangan. Itu penting. Makanya dalam perenungan saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, kalau yang sedang asik-asik mesra-mesraan udah tingkatkan dan pertahankan itu deh. Jangan biarkan iblis mengoyak itu. Ya. Pokoknya harus hidup dalam kasih sayang dengan pasangan. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Pencarian di dunia ini terhadap segala sesuatu akan berakhir. Ya. Kita dengan pasangan kita ini juga nggak ada abadi, nggak akan abadi. Makanya selalu orang bilang kecuali maut yang memisahkan. Artinya bahwa memang maut akan memisahkan. Hanya masalah waktu. Dan itu artinya bahwa selagi masih ada waktu, sayangilah pasanganmu. Amin. Dengar baik itu. Miris kalau kita lihat rumah tangga Kristiani nggak saling sayang satu sama lain. Harus saling sayang. Ya, supaya kenapa? Supaya ada suasana surga dalam rumah. Ya, tebarlah kasih sayang kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Ya, tantangan orang tua masa kini ya, anak harus diakui itu. Orang tua ngomong satu kata, dia udah 10 kata, bahaya. Itu tantangan. Ya kan, makanya kami sama orang beritahu, sayangilah orang tuamu. Ya, itu penting. Jangan suka melawan. Alkitab sudah jelas-jelas ngomong, panjang umur akan menjadi milikmu kalau sayang dan hormat orang tua. Engkau akan diberkati perjalanan hidupmu karena sayang orang tua. Ada anak-anak yang pelitnya luar biasa sama orang tua. Kasihan deh lu. Kasihan. Saya takut-takutnya suatu saat dia nggak akan menyenangkan pakaian putih itu. Ya, karena nggak sayang orang tua, dibiarkan orang tuanya susah. Makanya kali-kali kami pendeta ngomong keras soal ini, supaya umat Tuhan tahu diri, anak-anak tahu diri, menghormati orang tua, ya, menghargai orang tua, tunduk sama otoritas itu. Tanpa orang tua nggak akan ada anak harus menghormati orang tua, itu hukumnya wajib, nggak bisa diganggu gugat oleh hal apapun. Hai anak-anak muda, anak-anak yang di rumah semua, ya hormatilah orang tuamu kalau masih ada orang tua ya, hormati mereka. Makanya tebarlah kasih sayang itu, jangan hanya di luar sana bro, kau kelihatannya sayang banget sama orang, tapi dengan orang tua sendiri uring-uringan. Orang tua ngomong, lu jawabnya menoleh ke belakang. Ya ampun, sayang amat ya. Ya makanya inilah tantangan kami hamba Tuhan untuk memberitahu, memberi nasihat. Selain orang tua di rumah pasti kumandangkan itu.
Tapi sekiranya kami hamba Tuhan melengkapi itu sehingga anak-anak menghormati orang tuanya. Itu penting. Lalu di catatan saya selanjutnya adalah tebarlah kasih sayang itu terhadap sesamamu. Saya pikir ya saudara, kalau dengan orang luar itu pasti sayang banget. Nah, kadang-kadang hukumnya terbalik. Semestinya dari dalam rumah dulu baru di luar, tapi dunia ini kadang-kadang tidak demikian. Dengan orang lain sayang banget, tapi dengan orang serumah, aduh, ingin cewek aja tuh. Jangan dibuat terbalik. Ya kan, jadi sayang sesama. Karena you udah sayang, you punya saudara kandung, orang tuamu, dan saudara-saudara si kandung, baru sayang sesama. Ya, itu penting. Lalu saya lanjutkan, waktu kita terbatas. Ya, lalu kita harus sayang siapa? Kita harus mencintai gereja Tuhan. Amin. Saya akan kumandangkan di khotbah ini. Harus mencintai pekerjaan Tuhan. Jangan seperti jemaat di Sardis. Mencintai gereja Tuhan. Nggak ada gereja yang sempurna kok. Nggak ada itu. Saya udah pelajari, nggak ada gereja yang sempurna. Hanya karena kita datang di gereja, orang hanya ada di ruang tamunya. Kalau kami pendeta ya naik khotbah jadi kelihatannya indah. Tapi dapur gereja rata-rata punya persoalan tersendiri. Iya kan? Nah makanya kalau Tuhan percayakan saudara ada di gereja ini, sayangilah gereja ini. Amin. Cinta gereja kok. Karena gereja tidak mempersiapkan kita untuk soal ada beras, ada bukan soal itu. Gereja mempersiapkan untuk umat untuk hidup kekal. Makanya engkau harus cinta gereja, sayangi gerejamu. Kenapa? Karena kami sama Tuhan mempersiapkan saudara untuk mengenakan pakaian putih itu. Nama tetap tercatat di dalam agenda Tuhan, buku Tuhan. Makanya engkau harus sayangi gereja. Amin. Yang di rumah dengar baik pesan saya. Sayangi pendeta-pendetamu, amin. Karena kita mempersiapkan saudara untuk suatu saat, oh iya ya, pintu surga di situ ya, saya jalan ke situ deh. Kenapa? Karena dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam panggilan istimewa itu. Ya. Nah oleh karena itu mesti sayang gereja. Ya enggak, saya tadi buat statement, pernyataan, gereja nggak ada yang sempurna. Ya kita punya kelemahan, tapi tetap cintailah gerejamu. Yang selanjutnya, tebarlah kasih sayang kepada, saya coba bahasakan begini, tebarlah kasih sayang kepada pekerjaanmu. Kita kerja untuk apa saudara? Saya tanya saudara. Saudara kerja siang malam banting tulang, banting setir. Untuk apa? Ya, untuk keberlangsungan hidup di dunia ini. Jadi berarti yang saya mau katakan, ya udah sayangilah pekerjaanmu. Ya kalau nggak nyaman ya mundur aja, nggak apa-apa. Maksud saya adalah jangan sampai kita nggak jadi berkat di tempat di mana kita bekerja. Ya. Karena itu sekali lagi sayangilah pekerjaanmu. Ya, jadilah berkat di sana. Ya. Saya lanjutkan. Lalu yang punya anak buah atau yang punya bawahan, sayangilah anak buahmu. Amin. Dengar itu. Banyak pemimpin nggak sayang anak buahnya, banyak kok. Ya. Banyak bos yang nggak sayang bawahannya. Aduh, kasihan amat deh. Sayangilah anak buahmu, sayangilah bawahanmu, itu penting. Ya, kan keberlangsungan satu wadah itu kan tidak ditentukan hanya oleh pemimpin itu sendiri, tetapi oleh juga anak buahnya. Ya kan, kalau dalam dunia perusahaan kan yang keliling nyari order segala macam siapa? Anak buah kan, berarti harus disayangi. Ya, amin. Ya, saya mau begini karena ini kan khotbah ini kan direkam. Jadi suatu saat siapa tahu ada yang iseng-iseng lihat pas dia jadi pengusaha besar. Supaya menghormati, menyayangi anak buahnya. Tunjukkanlah hati kepemimpinan seorang hamba di tempat di mana berkarya. Ya.
Saya lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu adalah yang ketiga, yaitu semakin bertambah dewasa. Tapi saya lebih cenderung untuk membahas tentang kedewasaan rohani, ya. Tapi izinkan saya untuk berkata seperti ini, ya. Anak kecil berlaku kekanak-kanakan itu hal terpuji. Setuju ya? Anak kecil berlaku kekanak-kanakan itu hal terpuji. Tapi amat sangat lucu sekali ada orang-orang tua berlaku kekanak-kanakan. Ada nggak? Makanya saudara. Ada. Semakin tuir. Kemarin saya tanya anak saya, tuir itu apa sih? Katanya itu tua Pak. Oh, makanya saya pakai karena nggak salah ya. Semoga tidak salah ya. Semakin tuir bukan semakin berhikmat, tapi semakin seperti anak kecil. Banyak nggak usah kita ngomong soal banyak, tapi ada. Makin tua bukan makin jadi berkat. Aduh ampun, kayak anak kecil aja. Nah, ini perlu diperbaiki Bapak Ibu. Tantangan kita kan banyak tuh. Di musim COVID-19 ini kan banyak tantangannya. Jadi ada orang tua yang kadang-kadang uring-uringan sendiri. Ya perbaikilah. Ya kan, kita belajar untuk apa? Dewasa. Ciri orang dewasa itu seperti apa, saudara? Ciri orang dewasa itu adalah, saya mau ngomong sama saudara gini. Karena konteks kita, saya tadi udah singgung soal keadaan di musim pandemi ini. Berarti ciri orang dewasa itu adalah ia mesti bertambah kuat di tengah badai. Saudara, tantangan kita itu banyak banget. Kalau nggak kuat-kuat amat melewat. Ya, banyak kali. Bukan banyak sekali ya, banyak kali. Kalinya banyak itu. Kali Ciliwung, kali apa lagi itu? Kali Sunter. Ya, banyak banget. Ya. Badai itu banyak. Saya cuma mau kasih satu kuncinya saja. Kalau Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing tuh, kalau saudara ada di tengah badai, saya mau kasih satu tips sederhana aja. Jangan pernah panik kalau ada badai. Amin. Kalau saudara panik sedikit aja di tengah badai, aduh, saudara nggak bisa menyelesaikan badai itu. Atau tidak bisa berhadapan atau melewati badai itu. Kenapa? Karena saudara panik. Jangan panik di tengah badai. Kenapa? Karena Tuhan kita maha dahsyat. Luar biasa. Ketika para murid diterpa dengan angin ribut yang luar biasa, mereka paniknya luar biasa. Guru di mana ini, kami dalam kondisi bahaya, bro. Heboh banget. Saya cuma mau sederhanakan, kalau saudara umat Tuhan di tengah badai, jangan heboh banget deh. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana memberikan jalan keluar kepada saya dan saudara di tengah badai kehidupan. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan gak mungkin membiarkan kita lalu akhirnya kita menjadi orang yang, saya waktu khotbah di kampus saya bilang, Tuhan gak akan membiarkan kita menjadi orang yang gak jelas. Status kita jelas kok. Salah satu status kita yang jelas adalah kita adalah warga kerajaan sorga yang diberkati oleh Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu jangan takut menghadapi badai. Nggak usah panik. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa kok. Dia tahu yang terbaik. Hari-hari ini kita diterpa sakit penyakit, kekurangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan income, omset dan seterusnya. Jangan panik, jangan takut. Ya, lakukan bagian kita dengan baik dan benar di pandangan mata Tuhan. Dan di situ kita lihat bagaimana Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan kok. Ya. Lalu selanjutnya ciri orang yang dewasa rohani itu adalah bahwa ia tidak akan pernah tampil sebagai hakim. Saya senang bahas ini, makanya saya sengaja lipat tangan biar agak-agak sedikit saudara tertarik. Ini anggap aja saya seperti alat peraga. Dalam perlindungan saya warga jemaat kadang-kadang banyak tampil sebagai hakim. Nggak boleh.
Jangan pernah tampil sebagai hakim. Amin. Jangan pernah hakimi sesamamu. Berhenti bergosip. Berhenti menebar fitnah. Tidak boleh. Amin. Saudara dan saya, kita dikasih hati nurani kan, amin. Saudara pernah tahu dan pernah baca enggak tujuan Tuhan kasih kita hati nurani itu apa sih? Kalau saudara pelajari maka ada satu tujuan yang tersiap di situ. Tujuan Tuhan kasih kita hati nurani adalah supaya hati nurani kita itu tampil sebagai hakim kecil untuk menghakimi diri kita. Amin. Sudah paham ya? Baru dengar ya? Baru dengar ya? Tuhan kasih kita hati nurani supaya hati nurani itu tampil sebagai hakim dan menghakimi diri kita. Hei Alex, kamu salah. Bukan hanya lihat orang lain, hei Ibu Sueng, kamu salah tuh. Tapi hati nurani ini akan berbicara kepada diri kita bahwa, Alex, kamu salah, perbaiki itu, nggak boleh begitu. Iya kan? Makanya pakailah hati nurani untuk menegur diri sendiri deh. Jangan pandai menegur orang lain, tapi tidak pandai untuk menghakimi diri sendiri. Setuju ya? Amin. Makanya kita harus berbenah diri. Saya berharap bahwa di tahun 2022 ini kita semakin bertambah dalam Tuhan. Ya, kita mesti semakin bertambah dalam Tuhan. Ya, saya ulangi 3 poin tadi supaya bawa pulang ya. Yang pertama, kita perlu bertambah taat, mawas diri dan berjaga-jaga. Ingat itu ya, jangan sampai lupa. Karena saya udah siapkan DPS buat Bapak Ibu. Dan buat saya juga. Dan kita mesti bertambah dalam hal menebar kasih sayang. Ya, ingat itu. Kalau orang nanya, jawab aja itu deh. Lalu kita harus semakin bertambah dewasa rohani. Amin ya. Udah, itu firman Tuhan buat kita hari ini. Biarlah kita bawa firman Tuhan ini dan kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah menolong kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di ibadah raya ini, di gereja kami ini yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami bisa menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati gereja ini, berkati kami semua yang ada di dalam gedung ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Muda Alexander Shalom. Tuhan memberkati. Hari ini kita bisa dibilang kursi-kursi depan sudah terisi ya. Biasanya masih kosong. Saudara, biar rileks satu sama lain di tahun baru, mungkin saudara bisa berdiri di tempat masing-masing, lihat kiri kanannya atau belakangnya. Mungkin kita nggak bisa jabatan tangan karena masa pandemi, saudara bisa melambai-lambaikan tangan ya saudara. Silakan berdiri di tempat masing-masing, mungkin bisa lihat kiri kanan. Nah, inilah saudara-saudara kita hari ini hadir. Semakin bertambah di dalam Tuhan seperti tema kita ya saudara ya. Silakan duduk. Saudara, sebentar kita akan menjalankan persembahan. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan doa. Silakan duduk. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang kembali menguatkan, meneguhkan dan mengingatkan kami. Biarlah kami semakin bertambah di dalam Tuhan, hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu, Pak Alexander Selan. Tuhan pakai di dalam pelayanannya, di keluarganya, di dalam setiap bidang yang dia layani Tuhan, di pendidikan dan yang lainnya. Tuhan memberkati dia dan seisi keluarganya. Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak, kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan.
Tuhan pakai untuk menjadi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini dan menjadi saluran berkat juga di luar sana. Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya mengelola dengan hikmat takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara setiap kami, mencukupi setiap kami, setiap kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan nama Tuhan dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati jemaat-Mu, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, semuanya boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang memberikan persembahan secara fisik bisa memasukkannya ke kantong biru supaya nanti bisa bergiliran dimulai dari baris sebelah kanan saya ya saudara. Silakan nanti bisa bergantian. Kalau ingin memberikan secara transfer juga silakan. Tuhan memberkati. Sambil persembahan dijalankan saya akan membacakan pengumuman ya saudara. Terima kasih untuk semua para pelayan yang sudah melayani di ibadah onsite pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan nanti kita akan ibadah kembali jam 9 pagi untuk ibadah sekolah minggu online YouTube, jam 11 untuk online Zoom Youth, dan jam 4 untuk ibadah online di Facebook ya saudara-saudara ya. Dan juga saudara-saudara, kami juga ingin informasikan kalau pada nanti tanggal 13 sampai 14 Januari jam 7 malam itu ada acara online Zoom di mana BPD GBI DKI Jakarta mengadakan seminar online mengenai teknik berjualan di Facebook. Biarlah saudara-saudara nanti linknya akan saya sebar untuk link yang bisa joinnya ya saudara. Biarlah kita juga bisa menambah ilmu supaya itu juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ya saudara-saudara ya. Untuk pengumuman sementara cukup sekian. Saya mau serahkan untuk doa berkat dan doa tutup kepada hambanya. Saya persilakan. Haleluya, shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta PDM Alexander Selan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, saya ingin sampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala ya. Dia bilang tolong sampaikan salam. Iya, saya sampaikan salam. Saya sempat berpikir bahwa dia pasti punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk bisa beribadah bersama-sama. Ayo, persiapkan diri kita untuk semakin lama semakin sehat, dan kita juga mau mendukung pemerintahan yang ada untuk bisa tetap sehat. Karena sehat itu dibutuhkan diri kita, dibutuhkan keluarga kita, dibutuhkan lingkungan kita, dan dibutuhkan sama negara kita. Haleluya. Sudah terima berkat Tuhan, amin. Dan pulang membawa berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Begitu keluar dari tempat ini, ingat renungkan firman Tuhan. Harus apa? Taat. Harus apa? Mawas diri. Harus apa? Jaga-jaga, berjaga-jaga. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita mau naikkan pujian ya. Lingkupiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Slide-nya sih sudah saya siapkan. Pak Afen mungkin bisa bantu ya Pak Afen ya. Haleluya. Mari semua kita mau berdoa dan berdoa. Katakan lingkupiku. Lingkupiku. Amin. Amin. Dengan sayapmu. Katakan naungiku. Badan
ibadah ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk kami semakin bertambah di dalam Engkau. Dan kami meresponi firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disediakan. Kami dengar dan kami dikuatkan di dalamnya. Berkati hamba-Mu, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Alexander Selan. Di dalam berkat anugerah rahmat Allah, terjadi hal-hal yang baik atas hidupnya. Dia, keluarganya, apa yang dilakukannya, apa yang diusahakannya, apa yang dilayaninya, melimpah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memagari dia, Tuhan menjagai dia, dan Tuhan memberikan kepadanya segala sesuatu apa yang diimpikannya boleh berhasil di dalam nama Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa pada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, para pemusik, penyambutan, multimedia, dan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil, dan kami yang hadir di tempat ini juga mengalami berkat kelimpahan, berkat firman, berkat kesehatan, sehat secara tubuh, sehat secara jiwa, sehat secara roh dalam nama Yesus. Dan kami yang di rumah pun mengalami hal yang sama, berkelimpahan di dalam Engkau. Bapak, sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami mau sepakat sehati berdoa. Mungkin bagi setiap anak-anak Tuhan, ada yang kami kenal atau tidak kami kenal sekalipun, kami mau berdoa bagi mereka. Jika mereka sakit, jika mereka di dalam tantangan, jika mereka di dalam cobaan dan ujian, ada jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, jika di dalam tubuh masing-masing orang yang kami kenal atau kami kasih, ada sel kanker, ada tumor, ada infeksi, mungkin ada hambatan atau tersumbat, kami berdoa dalam nama Yesus, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Baik yang di sini yang kami mendengarkan, kami melatih iman kami disembuhkan dan dijamah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Segenap dari kami yang ada di tempat ini, di dalam perlindungan Tuhan, kami datang dengan sehat, kami pulang dengan sehat, kami datang dengan berkat damai sejahtera, kami pulang bawa damai sejahtera, kami memperoleh belas kasihan Tuhan. Saat ini sebelum kami melangkah pergi keluar, mari curahkan rahmat berkat rahmat Tuhan kepada kami. Kami mau angkat tangan kami mau terima rahmat berkat Tuhan. Kami arahkan hati kami dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan. Sampai jumpa. Yang di rumah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.